Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumai Sanjar Sulaim dari kelas A1 DKV dengan NIM 230806500011. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban untuk soal UTS mata kuliah metodologi desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk soal pertama, yaitu jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer sangatlah penting karena dapat membuat kinerja seorang desainer tersebut lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan langkah-langkah yang terstruktur itu, dari awal hingga akhir, seorang desainer dapat memecahkan sebuah permasalahan desain dengan efisien, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan dapat memenuhi dan memahami kebutuhan pengguna secara lebih dalam. Selanjutnya itu untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Jawaban saya adalah, sebagai mahasiswa yang telah menuntaskan tugas dari tugas pertama hingga tugas ke-7, saya bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan saya mengenai metodologi desain lebih bertambah. Di sini saya belajar banyak hal seperti mencari klien yang tepat, melakukan riset dari wawancara, dan bertukar pikiran dengan anggota tim untuk mencari ide dan gagasan yang menarik. Memahami lebih dalam dengan kebutuhan pengguna, dan akhirnya merealisasikan semua ide tersebut ke dalam sebuah desain dan tugas kolaborasi sesama tim. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Saya memilih dua metode, yaitu metode analisis pengguna dan metode pengembangan konsep desain. Di metode analisis pengguna ada tahapan, yaitu pengumpulan data pengguna dari wawancara, survei, observasi, kuesioner, dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan data yang akurat dan konkret, dan nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih mengenai kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu adalah metode pengembangan konsep desain, adalah tahapan setelah ideation yang berguna untuk mengembangkan ide yang sudah ada menjadi lebih konkret atau lebih lengkap dengan melakukan prototyping, sketsa, rendering, dan desain berbasis komputer. Alasan saya memilih dua metode ini dikarenakan menurut saya dua metode ini merupakan metode yang sangat penting jika dilihat dari urgensinya. Kita tidak bisa membuat desain yang bagus untuk pengguna tanpa mengetahui lebih dalam dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Dan mengembangkan konsep dalam desain untuk pengguna tidak akan terrealisasikan dengan baik tanpa adanya dua metode ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan keempat. Bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Menurut saya pribadi, dengan mempelajari berbagai metode dalam metodologi desain, keterampilan saya dalam mencari ide yang kreatif dan inovatif semakin terbuka. Saya dilatih untuk berpikir kritis dan melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif yang ada, mengembangkan ide dan pemikiran tersebut dengan kolaborasi tim, sehingga terwujudnya desain untuk pengguna yang lebih sempurna atau lebih kompleks. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Berpikir desain dan berpikir kreatif merupakan dua konsep penting dalam proses desain. Berpikir desain menekankan pendekatan sistematis yang terstruktur untuk memecahkan masalah dengan fokus pada kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penelitian kebutuhan pengguna, ideasi, pengembangan konsep, hingga pengujian. Sedangkan berpikir kreatif adalah tentang menghasilkan ide baru dan inovatif dengan cara yang tidak konvensional. Ini mendorong desainer untuk berpikir out of the box, mengeksplorasi konsep yang unik, dan menciptakan solusi yang memikat dan menginspirasi.
Berpikir desain membantu menjaga fokus pada pemecahan masalah yang terstruktur, sementara berpikir kreatif itu memunculkan eksplorasi ide yang inovatif untuk menciptakan solusi desain yang unik dan efektif. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Menurut saya, mempelajari metode berpikir desain dapat membantu kita meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Kita terlatih untuk mengikuti proses secara terstruktur mulai dari pengumpulan data, identifikasi permasalahan pengguna, hingga pengembangan solusi yang sesuai dengan pengguna. Sedangkan untuk berpikir kreatif, kita terlatih untuk berpikir out of the box sehingga bisa menghasilkan ide yang unik dan inovatif. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 7. Jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Ideation adalah tahapan dalam proses desain di mana tim atau individu menghasilkan berbagai ide dan konsep kreatif sebagai respon terhadap tantangan atau masalah yang harus dipecahkan. Tujuan utama dari ideation adalah untuk menghasilkan beragam opsi dari pemikiran inovatif yang ada menjadi dasar untuk pengembangan solusi yang lebih baik. Melalui ideation, desainer dapat mengembangkan konsep-konsep awal menjadi solusi yang lebih matang dengan menguji dan mengeksplorasi berbagai ide. Ini membantu mereka mengatasi tantangan dalam menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan desain. Yang terakhir itu adalah pertanyaan nomor 8. Gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Dalam pengalaman belajar saya mengenai ideation, saya dapat mempelajari bagaimana sebuah ide dapat terbentuk. Seperti misalnya saat melakukan brainstorming bersama tim, di situ semua gagasan atau ide kita muncul dengan sendirinya. Para anggota tim akan saling bertukar pikiran dan ide dalam pembuatan desain, seperti warna apa yang cocok untuk yang digunakan, font yang tepat, elemen-elemen yang menarik, dan masih banyak lagi. Semua ide tersebut nantinya akan kami evaluasi lagi dan memilih mana yang lebih relevan untuk desain yang akan dibuat. Kesimpulannya adalah mempelajari metodologi desain merupakan langkah yang sangat penting bagi seorang desainer karena memberikan landasan yang kokoh untuk mengolah proses kreatif secara efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang metodologi ini, seorang desainer dapat mengikuti proses yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah pengguna hingga pengembangan solusi yang inovatif. Metodologi desain membantu desainer untuk memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik melalui penelitian yang dalam, merangsang kreativitas melalui ideation, dan menguji solusi dengan prototyping. Dengan pendekatan yang mendalam, desainer dapat terus memperbaiki dan mengembangkan solusi desain untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan kata lain, mempelajari metodologi desain bisa menjadi alat bagi desainer yang diperlukan untuk menciptakan desain yang inovatif, relevan, unik, dan berguna bagi pengguna dan masyarakat. Nah, itulah tadi jawaban saya untuk pertanyaan UTS dari mata kuliah metodologi desain dari dosen pengampu Pak Dian Cahyadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.